Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gamma Patriono, NIM 1764041007. Saya dari kelompok 8 akan membedah buku umum saya yang berjudul Sejarah Indonesia Modern karya MC Rickleff. Yang pertama itu tampilan. Nomor 1, desain buku. Setelah kami mengamati buku ini yang berjudul Sejarah Indonesia Modern, desain bukunya terlihat sangat sederhana dengan cover berwarna merah dan putih, serta isi buku bernuansa hitam putih. Meskipun tampilan buku terlihat sederhana, tetapi menurut kami buku ini sangat menarik untuk dibaca karena buku ini berisi penekanan pada sejarah rakyat Indonesia, baik sejarah politik maupun permasalahan sosial, budaya, dan ekonomi dibahas di dalamnya. Yang kedua yaitu cover buku. Dalam pembahasan desain buku, pada poin pertama telah disinggung sedikit mengenai cover buku yang berwarna merah dan putih. Cover buku ini terkesan sangat sederhana tetapi sangat menarik. Kami mengatakan sederhana karena hanya tulisan judul buku yang berwarna putih dan nampak sangat jelas. Yang ketiga itu layout buku. Ketepatan layout buku biasanya dinilai dan tata letak dari elemen-elemen yang ada dalam buku. Adapun layout pada buku ini menurut kami sudah tepat dan bagus, di mana font tipe yang digunakan yaitu Times New Roman dan dengan font size 23 untuk judul setiap pembahasan baru dan 10 untuk pembahasan atau isi. Yang berikutnya itu ukuran buku. Buku yang kami bedah dengan judul Sejarah Indonesia Modern yang diterbitkan oleh Gadjah Mada University Press berukuran 25 x 14 cm dan ketebalan 3 cm yang terdiri dari 500 halaman. Jenis kertas. Jenis kertas yang digunakan dalam buku ini yaitu jenis box paper atau sering juga disebut stereoso, di mana jenis kertas seperti ini sering digunakan pada buku novel dan buku cerita lainnya. Jenis kertas ini hampir sama dengan kertas HVS, perbedaan yang mencolok hanya terletak pada warnanya, di mana pada kertas HVS berwarna putih, sedangkan untuk jenis box paper berwarna krim atau kecoklatan dengan ketebalan standar. Yang selanjutnya kita masuk pada B, isi. Yang pertama itu redaksional atau tata bahasa. Untuk penilaian redaksional atau tata bahasa dalam buku yang harus diperhatikan ada beberapa hal, yaitu pemakaian huruf, penulisan kata, dan penggunaan tanda baca atau punktuasi. Semua itu sudah cukup baik penggunaannya di dalam buku yang kami bedah. Nomor 2 yaitu gaya penulisan. Untuk menilai gaya penulisan sebuah buku yang perlu diperhatikan yaitu jernih dan komunikatif, sesuai nalar dan logika atau saling berkaitan, serta akurasi atau kebenarannya. Hal-hal tersebut sudah diterapkan dengan baik dalam buku. Buku ini menurut kami sangat komunikatif dan jernih, di mana semuanya diceritakan secara baik dan jelas. Cerita di dalam buku ini juga sangat logis dan akurat, sumber informasi disebutkan dengan jelas. Yang ketiga yaitu membosankan dibaca atau tidak membosankan dibaca. Setelah membaca buku ini, menurut kami buku ini sama sekali tidak membosankan. Sebaliknya, buku ini sangat menarik untuk dibaca. Kami mengatakan hal tersebut karena buku ini menceritakan kehidupan sejarah secara detail, mulai dari zaman kedatangan Islam sampai masa Orde Baru. Kita masuk pada substansi isi bagian C. Yang pertama yaitu nilai ketuhanan. Nilai ketuhanan merupakan nilai transendental yang menjadi core value dari sistem nilai yang ada. Di dalam buku ini ada beberapa paragraf yang mengandung nilai ketuhanan, yaitu sebagai berikut. Contohnya itu halaman 12 paragraf 1. Kita masuk pada nilai edukatif. Nilai edukatif artinya adanya perubahan tingkah laku sosial peserta didik ke arah yang lebih baik. Contohnya itu halaman 31 paragraf 2. Nilai praktis. Nilai praktis berarti pembelajaran tidak hanya konsep teoritis belaka, melainkan digali dari kehidupan sehari-hari yang bersifat kontekstual. Contohnya halaman 32 paragraf 2.
D. Nilai teoritis. Nilai teoritis artinya pengembangan kemampuan nalar ke arah sense of reality, sense of discovery, sense of inquiry, serta kemampuan mengajukan hipotesis terhadap suatu masalah. Halaman 52 paragraf 2. Yang keempat itu nilai filsafat. Nilai filsafat artinya menumbuhkan kemampuan merenung tentang eksistensi dan peranannya di tengah masyarakat, sehingga tumbuh kesadaran mereka selaku anggota masyarakat dan sebagai makhluk sosial. Contohnya itu halaman 70 paragraf 2. Dan yang terakhir yaitu nilai kemanusiaan, contohnya halaman 234 paragraf 2. Kita masuk pada selanjutnya yaitu pengembangan kompetensi calon atau guru IPS, yaitu pengembangan kompetensi calon yaitu A. Kompetensi profesional. Kompetensi profesional adalah penguasaan materi pembelajaran secara luas dan mendalam yang mencakup penguasaan materi kurikulum, mata pelajaran di sekolah, dan substansi keilmuan yang menaungi materinya, serta penguasaan terhadap struktur dan metodologi keilmuannya. B. Kompetensi pedagogik. Kompetensi pedagogik adalah kemampuan memahami terhadap peserta didik, perancangan dan pelaksanaan pembelajaran, evaluasi hasil belajar, dan pengembangan peserta didik untuk mengaktualisasikan berbagai potensi yang dimilikinya. Yang ke C. Kompetensi kepribadian. Kompetensi kepribadian adalah kemampuan personal yang mencerminkan kepribadian yang mantap, stabil, dewasa, arif, dan berwibawa, menjadi teladan bagi peserta didik dan berakhlak mulia. Yang terakhir, kompetensi sosial. Kompetensi sosial adalah kemampuan guru untuk berkomunikasi dan bergaul secara efektif dengan peserta didik, tenaga kependidikan, orang tua atau wali peserta didik, dan masyarakat sekitar. Baik, kita masuk kepada kelebihan dan kekurangan buku. Kelebihan buku ini memiliki pembahasan yang menarik karena membahas mengenai sejarah Indonesia dari zaman kedatangan Islam sampai masa Orde Baru. Penekanan seluruh isi buku ini adalah pada sejarah rakyat Indonesia, baik cerita politik sejarah maupun permasalahan sosial, budaya, dan ekonomi dibahas di dalamnya. Buku ini sangat baik untuk para mahasiswa yang ingin mendalami sejarah Indonesia. Buku ini juga disusun secara kronologis sehingga mempermudah pembaca dalam memahami isi buku. Kekurangan buku. Buku ini merupakan buku hasil terjemahan dari buku yang berjudul History of Indonesia, sehingga penggunaan kata dalam buku ini terkadang susah untuk dimengerti. Kita masuk pada pembahasan selanjutnya yaitu manfaat secara kognitif, afektif, dan psikomotorik sebagai calon guru IPS. Yang pertama itu manfaat kognitif. Buku ini bisa digunakan sebagai tambahan materi dan pengetahuan seorang calon guru untuk diajarkan kepada siswanya. Jadi guru tidak hanya berpatokan pada materi yang ada pada buku cetak, tetapi juga dari buku-buku umum lainnya seperti buku ini. Yang kedua yaitu afektif. Buku ini bisa dijadikan contoh bagi calon guru agar bisa menciptakan hubungan yang baik dengan siswanya, sehingga seorang guru bisa mengenal siswanya lebih baik lagi dan mengetahui ketika siswanya mendapat masalah. Bagian C yaitu psikomotorik. Dengan membaca buku ini diharapkan bisa lebih mengorientasikan pada proses tingkah laku atau pelaksanaan, di mana sebagai fungsinya adalah untuk meneruskan nilai-nilai yang terdapat di dalam buku tersebut. Demikian yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.